Mau ambil aja mas. Bawa pulang adopsi. Hai, back with me Kenny Rao. Sekarang saya lagi ada di Parung, jauh dari tempat saya, tepatnya di Animal Defender. Nah, sekarang saya sedang berada sama Mas Doni Herdaru. Ya, Herdaru ya? Betul. Nah, siapa sih yang nggak kenal dia, sang penyelamat hewan-hewan terlantar dan disakiti. Mas, Mas, apa kabar? Selalu baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Beres ya? Mas, ini gue baru pertama nih kesini nih, dan ini luar biasa nih, tempatnya cukup luas. Ini kalau boleh tahu kira-kira berapa luas nih area? Kalau kata yang punya tanah cuma 4.000. 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi, tapi kayaknya lebih dari 4.000. Kayaknya lebih ya. Oke, ini jadi guys, saya datang lihat pertama langsung disambut sama The Segawons. apa? The Kiriks. The Kiriks. Dan ini nanti kita bakal banyak cerita-cerita dari depan sini sampai ke belakang sini. Cuma yang menjadi perhatian gue pertama begitu masuk adalah bebek. Karena gue suka bebek. Oke, Mas, kita ngobrol bebek, Mas. Tunggu The Babes nih, The Ini, Babes. apa ini panggilnya apa? The Beb. The Babes. The Beb ya. Sambil duduk aja kali ya, Mas, santai. duduk boleh. Ngobrol. Aduh. Ini dulu kan pernah Kita baru duduk sini doang, bebeknya udah wek udah pada kumpul. udah tahu mau makan. Nah, dulu ini rescue juga ya, Mas ya? Iya, ini jadi awalnya tempat ini kan kosong ya. Tempat ini sorry. Karena ini kosong hampir sekitar 20 sampai 25 tahun tidak digarap. Tidak digarap. Udah bentuk kolam kayak gini. Yang paling bener ini doang. Yang lainnya ambruk-ambruk dindingnya karena yang ini dindingnya dicor lah. cor. Nah, yang ini semak belukar tinggi semua. Kelihatan. Airnya ada, lumpur tinggi sekali. Semak-semak semua, semak-semak nggak kelihatan. Spooky lah. Mau kita beresin, habis itu pas menjelang Idul Fitri waktu itu gue lewat pasar dengan bebek kwek dan itu menghantui gue. Gue mau balik belum ada duit. Jadi gue pulang dulu, korek-korek tabungan, celana, selip-selipan semua. 900.000, gue nekat ke sono. Gue beli yang dalam satu kandang semua. Jadi bebek itu memang mau dijual untuk dipotong. Dipotong. Oke. Nah, Dan suaranya menghantui gue nih, gue nggak bisa tidur nih semalaman. Gue korek-korek duit, dapat 900.000. borongan. Gue borong gitu yang satu kandang itu, satu isi. Berantakan kondisinya. Berapa ekor tuh? 13 ekor. Tapi ini sekarang nih kelihatannya lebih banyak nih. Lebih banyak. Ada kawan-kawan yang, Mas tolong beli bebek lagi dong, taruh di situ boleh nggak? Ya boleh aja gue bilang. Silakan taruh. Lalu ada yang nyerahin bebek 10 ekor, itu 10 dia pelihara di dalam rumah terus dikomplain tetangga. Lalu minta Kok taruh. bisa dikomplain kan nggak seberisik anjing gitu. Iya, betul. Entahlah ya apa motifnya, cuma tetangganya pada komplain itu, akhirnya karena ngeliat tahu tempat kita ada kolam, dia minta tolong taruh sini. Ya udah, taruh aja sini. Yang lehernya hijau itu. Hijau. Jadi Kalau itu ada satu toang. si entok itu. Oh, yang itu ya sebelah. Dia diambil dari Jati Asih. Jati Asih. Sepertinya dia kabur dari eksekusi. Dan waktu hari raya dia lari kabur menghuni comberan. Oke. Dan comberan Oh, itu yang di belakang rumah itu iya, kan? dan itu padat-padat gitu kan, jadi dinding-dinding semua. Dia nggak bisa kemana-mana. Tapi dia sendiri hidup di situ, makan sisa-sisaan. Tapi kalau di situ hujan, itu hanyut dia bisa apa sih? Kita coba tangkap, dapat akhirnya itu. Gue udah lihat Sekarang kita di sini. IG, gue udah lihat tuh. Dia cuma tinggal di sini aja udah diem dia. Ya lebih Ya, nyaman di sini. Ada lah. soang juga. Ada. Ini bebeknya juga matanya ada yang hilang satu tuh. Kanannya ada yang hilang satu matanya. Ya aneh-aneh.
pasti. Di sini bebek, anjing, kambing, ya, sama ayam, sama soang, entok ya. Apa Jadi, koeksis? Saya itu nggak makan bebek. Nah, karena memang suka bebek. Dia dulu waktu kecil makan bebek lah. Nah kalau Mas Doni ini penggemar daging bebek. Tapi setelah miara bebek, Nggak mau bebek. nggak mau miara bebek, nggak mau Dulu- makan bebek. Ya. Dulu saya sudah vegetarian, tapi pas punya anak kan nyontoh orang tua makannya apa ya? Nah, Saya perlu mengajarkan dia untuk bisa makan sayur, makan apalah, supaya dia dapat nutrisi dengan baik. ya. Saya kembali makan daging. Ketika anak saya sudah pada bisa memilih sekarang, sudah pada doyan sayur juga, saya mau menghilangkan kembali daging. Oke. Kebetulan habis melihara bebek, saya udah nggak makan bebek. Melihara kambing, saya udah nggak makan kambing. Ada kambing juga di belakang. Ada kambing enak loh ya. Ini jadi harvest moon nih. Wah keren. Nah itu rumah yang di tengah itu buat apa tuh? Rumah yang di tengah itu kita bikin rumah-rumahan buat si bebek. Bebek bisa bertelur di situ, bertelur di situ, suka-suka dia aja. Suka-suka dia aja. Jadi bebek ini bebas sebenarnya di area ini mau kemana aja bebas. Ya, tapi mereka kayaknya nggak main sampai ke belakang. Iya, paling ke kolam sebelah ini aja, ke kolam lele. Tapi udah tahu, kayaknya tahu teritori dia Dari di sini, teritori, dia ya, di sini betul. gitu ya. Dia paling mentok ke sana nyari rumput, balik lagi. Nah untuk makan biasa apa kasih sayur? Biasanya kita kasih atau apa campuran di dapur, gitu ya. Oh dedek juga bisa ya. Kita campur air, campur jagung, campur sayur-sayuran. Sayuran ya. Nah terus kalau dia Dan mereka pinter. Dia nyari keong-keong sendiri, nyari Oke, apa keong sendiri. yang ini ya. Karena dengan asupan tambahan berupa keong itu telurnya super. Nah, Cina. kalau rame-rame begini cari perhatian, disayang. Tapi udah pernah bertelur belum ya? Sering. Oh sering. Nanti kita kasih footage ngambil telurnya ke sana. Nah, telur ini dijual lagi atau ditotosin? Nah, bebek packing ini tidak bisa mengerami telurnya. Oh, Jadi kita mesti punya tumpangan. tumpangan tuh maksudnya? Ayam, entok, Oh, soang gitu yang sedang mengeram. dititipkan. Masalahnya kita tidak punya sepasang entok atau ayam yang bertelur di sini. Jadi telur-telurnya mostly masih dikonsumsi buat anjing-anjing. Oh, oke. Kita pengen banget nih punya cucu nih, cucu bebek. Tapi nanti kita mau beli itu dulu deh, beli entok untuk bisa ngeremin. Oke. Wah, Sepertinya ada telur di tengah, ntar kita minta ambil. Coba ya. Wir, nanti minta tolong panggil ambilin telur di tengah. Tanyain ada nggak? Kalau ada dia tolong ambilin ke tengah. Kita pengen lihat dulu. Nah, terus kalau bebek ini ya, kalau bisa kayak gue nih, gue mau piara, kan? Harus 2 sepasang atau bisa 1 aja? Iya, jadi gue juga baru nih. Baru nih, diam dulu. Gue juga baru nih soal bebek-bebekan. Bebek ini yang gue tahu dia senangnya berkawan, Berkawan, berkelompok. berkelompok. Walaupun sendiri pun dia oke. Oke. Gue pernah lihat literaturnya juga sama videonya, bebek yang soliter. Oh. Dia mah kehilangan jati diri kebebekannya. Oh. Dia lupa diri dia sebagai bebek. Oke. Dia, Bahar nih, diem dulu. Jadi kayak kucing sama anjing di rumah. Oh, karena Tapi dia kalau- sendiri. Sendiri. Tapi kalau dia sosial begini, dia akan berkelompok, jalan, roaming gitu ya. Dan bebek nggak perlu air sebenarnya. Banyak orang melihara bebek tanpa kolam. Sebenarnya nggak perlu juga gitu. Nggak perlu juga, tapi mereka akan lebih senang bisa berenang. Ya, oke. Kalau misalnya di rumah, kolamnya kecil, dibuatin kecil, nggak apa-apa. Yang penting kita taruh makanan-makanannya, nanti kita yang ambang-ambang, mereka senang banget tuh. Yang ambang-ambang. Daging keong, daging apa gitu ya, sayur-sayuran digantungin gitu, dia seneng banget. Wah, kayaknya nanti kalau memang ada anak bebek, gue boleh Boleh adopsi ntar. sini gue segain sedikit lahan Betul. bebek. Tapi kalau apa namanya dari kecil disosialisasi sama anjing, taruhlah misalnya tidur di kamar ya sebenarnya bisa aja. Bisa banget, bisa banget. ya. Lah, di situ kan tahu kan, di situ masternya. Jadi memperkenalkan anjing pada bebek dan bebek pada anjing sebagai bebek anggota Keluarga. pack kita, mereka tentu pasti lebih gampang. Dan
Dan selama di sayang mereka pasti pada tahu diri lah. Jadi intinya Koeksis. kalau kita cuma sanggup piara satu pun nggak masalah. Nggak masalah. Kalau bisa dua ya lebih baik. Betul. Gitu ya. Oke Mas, kita lihat ke tempat lain lagi. Ini ceritanya gue mau gerebek Animal Defender. Dan kapan lagi kita obrak-abrik shelter ini. Oke guys, sekarang kita lihat ke sebelah kiri ini. Ini bangunan mau bikin apa nih Mas? Karena ini tempat pesugihan nih buat ngepet nih. Karena untuk menghidupi shelter uangnya nggak sedikit. Jadi ini buat kita nyembah pontoge sama untuk keluar duit. Nih jadi nanti kita bikin 2 ruangan untuk teman-teman menginap. Oke. Lalu sebelah sininya pendopo. Kalau nanti kita bikin edukasi, kita ada gathering kecil gitu ya kecil. untuk teman-teman juga yang pada nulis makalah, bikin paper, wawancara nanti bisa di sini. Di bawahnya itu kolam. Nah, ini makanya ini kayak bentuk kolam nih ya. Bawahnya kolam koi. Entar. Oh, buat koi nih. Buat Keren, koi. kita nongkrong-nongkrong sambil Ada suara air apa? mancur, kerucuk kan. Keren. Jadi teman-teman juga yang tidak ada urusannya sama anjing tapi mau cari kedamaian di sini, silakan. Misalnya aduh gua baru putus sama pacar gue nih, di rumah ada masalah, gua baru dipecat dan lain-lain. Di sini cari kedamaian monggo aja. Kedamaian ya. Mantap. Atau kapan teman-teman jadi? nanti teman-teman yang pada mau rehab anjing atau ngelatih anjing sama Mas Kai ini mau mampir sini. Mas Doni, ini saya mau ngelatih anjing nih. Di sana numpang tempat boleh nggak? Oh. Karena beberapa kali kan kita perlu explore tempat baru ya, Betul. selain di tempat-tempat yang biasa gitu. Nanti kalau kalau di saya ya, anjing-anjing yang saya rehab sama saya mah patuh, sama pemiliknya Betul, patuh apa belum enggak? tentu, Di ya. rumahnya patuh sama saya, pas saya tinggal nggak patuh sama pemiliknya. Betul. Atau saya bawa ke sini pasti patuh sama saya, segala apapun. Ya. Apakah pemiliknya juga bisa dipatuhi di sini kan gitu. Nanti ada berbagai perbedaan tempat yang dibutuhkan ketika dalam proses rehabilitasi maupun training. Nah, ini nanti kita buka tempat seluas-luasnya buat teman-teman semua. Kalau Kapan jadi ini beres juga, kita bikin adoption day. Adoption day itu apa? Adoption day nanti anjing-anjing yang udah siap adopsi nih, kita hadirkan di sini, teman-teman boleh datang. Jadi harinya tertentu aja. Oh, iya siap. Jadi spesial. Siap, So teman-teman yang pada mau mencarikan adopter buat anjingnya boleh mampir. Tapi syaratnya mesti vaksin dulu. Iya pasti. Yang sini aman, boleh kongko sekalian. Jadi kita punya tempat yang all in nih. Kalau kemarin kan mau bikin adopsi dia mesti ke taman, mesti Ya. nyewa dan lain-lain. Kalau di sini kita buat aja di sini. All in one lah kita bilang. All in ya. one. Kira-kira berapa lama lagi jadi? Kalau duitnya ada nih besok kelar bisa. Ini masalah Ya, tapi belanjanya tetap- nyicil. Ya nggak Belanjanya apa-apa. nyicil Step by step pelan-pelan. nyicil yang penting jadi. Yang penting kan ada apa namanya progres. Iya ada progres. Dan ini lumayan sih ya. Gila juga sih ngerjainnya dengan hanya 8 pekerja dari Oh 8 pekerja. ini. 8 pekerja doang. Ini rawa tadinya. Oh diurut Dirawat. lagi segala macam. Rawa. Lo injek ambles Ya, pinggang. ya. Oh. Bayangin nguruknya Ya, ya. aja berapa? Nguruknya 95 jutaan. Nguruk ini doang. Nguruk ini. 95 juta. 95 juta. Buset. Satu dump truck 1.300.000. Tapi at least nanti kalau udah jadi kan bisa jadi bahan edukasi, Iya. bisa bermanfaat lah kira-kira ya. Nah ini tempat ini ada korelasinya sama yang di belakang. Ada kolamnya. Oke, Ini belakang nih kolam. nih. Ini Kolam renang Nanti kolam renang anjing dan manusianya. Kolam renang anjing dan manusianya. Jadi anjing-anjing yang butuh fisioterapi boleh berenang di sini. boleh berenang sini. Pemiliknya mau berenang juga boleh. Mau atau ikutan orangnya boleh. juga Pokoknya nanti kedalaman paling dalam itu sedada kita sekitar 1 meter lah. Ya, semeter 20. 1 meter 20 gitu ya. Nah, ini sekarang apa isinya nih? Sekarang ini karena belum di beresin lebih lanjut, kemarin baru kita kasih batu kali aja dulu. Hah? Ini sementara kita isi lele. Lele. Wah, lele. jadi lelenya, Wir minta tolong Wir itu. Oh, pakannya. Pakan. Ya kita di sini nggak cuma bebek, nggak cuma anjing, nanti kita bisa lihat ada kambing juga ya. Ada kambing. Ada kambing ini kita lihat ada lele. Wah, ini lele buat dimakan enak. Jadi lele ini salah satu bidang usaha kami untuk bisa menghidupi ke shelter.
Dengan cara kita jual si lele jual si yang lele ini, nanti hasilnya kita buat ya, kebutuhan di sini. Apa anjing ya? Mau ngasih makan ya mas? Boleh. Keluar nih. Oke guys, kita kasih makan lele. Buyur. Wah, lagi. Buyur. Habis pada makan sayur juga tadi deh. Buyur. Wah, mantap. Ini emang Mas Doni ini pinter nih nyari cara bagaimana untuk menghidupi satwa-satwa di sini, dan ini yang memang perlu diapresiasi. Jadi nggak cuma sekedar apa ya sayang, tapi tetap memperhatikan kesejahteraan si satwa-satwa yang ada di sini. Kita ngurus anjingnya kan udah kayak ngurus anak sama Iya, anggota betul, keluarga, nggak betul. bisa kita separuh-separuh. Jadi Betul. kalau ada yang sakit ada apa kita mesti Ya, total. terutama kalau lagi sakit tuh, aduh pusing banget. Nggak ada ceritanya kita lagi nggak punya duit, kita nggak Iya. bisa bawa ke dokter, nggak ada. Mau nggak Mesti mau, tetap kita mesti bawa ke biarpun dokter. nggak punya duit ya mau nggak mau Harus ke dokter, mesti dipenuhin. minjem siapa Iya. dulu lah buat Anak nalangin mau kan. sekolah kita nggak punya duit, gimana ceritanya anak tuh tetap bisa sekolah, Iya, ya kan? Nah, itu sama seperti anjing. Jadi kita mesti putar otak gimana sih? Ini tempat kolam renang ini akan berbayar nanti, Bang. Oh, buat mereka yang mau Berbayar, yang mau memanfaatkan sini berbayar. Berbayar Oh, nanti. kok komersil? Ya, gue bangunnya dibayar kok. Betul. Gue bayarnya bikinnya nggak pakai terima kasih. Iya, Gue salam beli lima materialnya, jari. iya. 5 Iya, hari lagi. tapi memang harus sih konteksnya berbayar itu kan kita buat menghidupi. menghidupi Jadi sisi satwa-satwa yang ada di sini juga. sisi bisnisnya untuk menghidupi sisi sosialnya. Iyalah, kalau gratis semua juga susah kan. Iya, itu pekerja nggak kita bisa bilang terima Betul. kasih, perutnya nggak bilang Betul. terima kasih lalu kenyang kan, mesti pada diisi semua. Nah ini tempat ini nanti teman-teman bisa akses buat yang butuh fisioterapi, buat rekreatif juga boleh silakan. Ya bisa jadi taman bermain buat keluarga-keluarga yang Betul. bisa mau lihat anjing-anjing. Kolam sebelahnya pancing, teman-teman mau sambil mancing boleh. Oh, itu memang nanti buat Iya. sengaja buat mancing. Nanti misalnya istrinya sama anaknya main sama anjing di kolam Oh, ini, bapaknya mancing. aja. Mancing janda. Mancing ributan tuh kalau itu tuh. Yang kemarin ada di IG yang hujan gede itu. Nih jebol Ini ini, ini jebol. Oh, Ini jebol. Ini pintu masuk air. Tapi dulu bukan ini dong. Enggak, ini udah kita benerin. Udah dibenerin. Ini karena udah kita benerin, cuma baru sanggup segini gue nih. Tadinya penuh, tuh kelihatan. Awalnya setinggi ini. Tinggi ini. Terus hujan. Tadinya tidak berbentuk tembok. Awalnya waktu kita terima di sini. Oke. Kita tembokin. Kita tembokin. Pondasi bener, Oke. udah tinggi, beres. 2 tanggul di desa tetangga jebol. Ngalirnya ke. Air ngacir dan ini adalah titik terendah semua area ini. Oh, nah waktu itu Air ini masuk dari sini, dari sana. ini ngerubuhin tembok ini, ambrol segini, der ke samping. Untung nggak ada manusia dan anjingnya. Kalau ada Oke. selesai itu. Nah, berarti airnya masuk ke Air masuk semua sini, sana. Bayangin ya, material ini nanti kita sampai ke belakang, sampai di belakang. dong. Hanyutnya sampai ke belakang. Iya, ada sekitar 200 meter ke ujung. Wow. Materialnya dengan beton-beton ini bisa hanyut sampai sana. Jadi semacam tsunami mini waktu itu. Nah, berarti ini Untungnya makanan Hanyut semua anak-anak anjing-anjing habis pada makan. oke. Jadi sesi makan di sana di belakang. Habis makan anteng. Jadi nggak ada yang di sini dan nggak ada aktivitas. Saya baru pulang tuh. Woi, gue pulang dulu ya. Gerimis soalnya nih, karena kalau di sini hujan awet. Nah, Bisa sampai jam 10. Jadi setengah 6 kita pulang. Jam 7 dikabarin, Pak, tembok jebol. Pak, tembok jebol. Tembok jebol. Tsunami nih, banjiran. Kita nggak pernah kebanjiran. Deras apa di sini? Waktu itu kebanjiran, sampai sedengkul di dalam. Ikan lenyap semua nih, cabut, migrasi. nah terus keringnya dia berapa lama? Jadi dari sini masuk, dia ngejebolin dindingnya sebelah sono. Dia perlu area lintas jalan. Oh. Jadi ngejebol mana yang bisa dijebol, ini kuat nih. Yang Mau belakang jebol. nggak mau korbanin sana, Oh, jebolin sana supaya airnya bisa ngalir. Airnya yang jebolin ke sana. Oh, airnya justru yang Jadi ngejebolin. jebolnya nggak lurus. Ini jebol sini dan dia ke kanan ke sana. Oh, gitu. Dari Anyut ke sana. ya anyut semua. gua kemarin tuh lihat Instagram lu, terus serem banget. Malam lagi kan? Iya. Gelap-gelapan. Bersyukur deh kalau kita cuma kalah di materi ya, Hmm. dibanding kita kehilangan nyawa. Ya, betul Karena sih. kita bisa Tapi beli waktu lagi. kejadian Bang. itu si anjing-anjing ini ada di Belakang, lagi pada makan. Tapi kan gue lihat juga sampai naik-naik ke apa? Akhirnya gua ungsiin kan, Heeh. gua ungsiin bikinin dipan, Dipan. bikin darurat-darurat itu untuk mereka pada bisa nangkring.
Karena airnya lumayan Tapi tinggi surutnya tuh. berapa Sampai dalam lama? rumah. Berapa lama Pekerja-pekerja gue pada kagak bisa tidur. Surutnya berapa lama? Enggak lama sih. Nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Sekitar 4 sampai 5 jam. Oh, berarti. Kita mesti kerja bakti sih rame-rame pada ngepel. Tapi ini bukan termasuk sini. Ini bukan. Orang punya. Oh, berarti rumah yang itu juga Habis. juga. Oh. Ngeri. Ambiar. Dan itu kata warga sini tidak setahun sekali kayak gitu. Itu bisa siklus 3 sampai 5 tahunan sekali. Berarti ya lu harus prepare ini Prepare benar-benar banget. nih. Dengan ini prepare, ini kemarin gue gali lagi nih. Oke. Gue gali pondasinya, gue lebarin Mm. sampai 1 meter khusus. Lalu gue tambahin lagi ke sini. Iya. Jalan utama nih, kita padetin jadi didorong pun akan susah ntar. Ya mesti benar-benar harus prepare lah supaya nggak kejadian. Ini sebelah mau ditelan sama yang punya tanah, Oh. mau diambil.